Sambutan Lurah Dengok. Kepada yang kami hormati Bapak Suyanto ST, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Penewuk Kapanewon Klayen, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kapanewon Camat Kapanewon Klayen, yang saya hormati Bapak dan Ramil Kapanewon Klayen, yang saya hormati Bapak Kepala UPT Puskesmas 2 Kapanewon Klayen, yang saya hormati Bapak Kepala KUA atau yang mewakili Kapanewon Klayen, yang saya hormati Bapak Pendeta Bapak Yusak Semartika, yang saya hormati Bapak Babinsa Bapak Kamtipmas Babin Kamtipmas Desa ataupun Kalurahan Dengok, yang saya hormati Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Dengok beserta jajaran, Bapak Ibu Lembaga Kalurahan Dengok, dan terkhusus kepada Bapak Ibu Pamong Kalurahan Dengok yang baru saja dilantik. Hadirin yang berbahagia, terlebih dulu marilah kita mengaturkan bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dan dikumpulkan di Balai Desa Dengok, di Balai Kalurahan Dengok dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Berbahagia sekali hari ini kita untuk kesekian kali melaksanakan prosesi pengambilan sumpah janji sebagai bentuk implementasi penyesuaian regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di desa yang bersama ini pun berubah menjadi kalurahan dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Tak terkecuali yang menyangkut personal maupun kedudukan jabatannya yang semula sebagai perangkat desa menjadi pamong kalurahan dan staf perangkat desa menjadi staf pamong kalurahan. Terlepas dari itu, ada hal yang lebih penting yang harus selalu kita ingat dalam perubahan nomenklatur ini, bahwa hari ini kita bersumpah janji yang terucap dengan kesungguhan hati, bukan saja di hadapan manusia, tapi di hadirat Tuhan Allah yang Maha Mengetahui. Pamong adalah jabatan yang merupakan amanah, dan alhamdulillah melalui konversi ini kita mendapatkannya, sehingga sesuai dengan regulasi ataupun aturan yang ada, kita tidak salah langkah dalam menjalankannya. Artinya apa? Artinya tidak ada kasak kusuk untuk memperolehnya, yang niscaya ke depan kita semua akan diberi kemudahan dalam menjalankannya. Mohon izin kita sampaikan pesan Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang hal ini, bahwa jangan kasak kusuk engkau dalam mencari jabatan, karena bila mana engkau memperolehnya tanpa kasak kusuk, engkau akan dibantu oleh Tuhan. Allah akan menurunkan malaikatnya untuk mendukung langkahmu. Karena itu, mari kita jangan sampai menyia-nyiakan amanah yang sudah kita dapat ini. Hakikat jabatan adalah pengabdian dan pelayanan. Karena itu, mari kita bersama berupaya mewujudkan cita-cita, impian,
dan harapan serta tujuan seluruh warga masyarakat Kalurahan Dengok tercinta ini. Saya yakin dan percaya pada Bapak Ibu semuanya akan dapat melaksanakan. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh pejabat ataupun pamong. Yang pertama adalah ketakwaan yang menangkal pelanggaran. Insya Allah, manakala ketakwaan kita selalu kita tingkatkan, terkait dengan pelanggaran akan bisa kita hindari. Kemudian yang kedua adalah kelapangan dada yang melahirkan simpati. Bagi pamong, kita harus melebarkan dada kita, selalu bersabar dalam menghadapi berbagai kemungkinan, berbagai permasalahan, sehingga nanti seluruh warga Kalurahan akan bersimpati kepada kita dan mendapatkan dukungan sepenuhnya untuk kemajuan ataupun Kalurahan Dengok yang kita cintai. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kemampuan memimpin sehingga menjadi bapak bagi anak-anaknya. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu bisa dan mampu melaksanakan semua itu. Hadirin yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Panebu Pelayan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Setiawan Indrianto, SH MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati rekan-rekan Forkom Bingka Kapanewon Pelayan, Pak Dan Ramil atau yang mewakili beserta jajaran Babinsa Kalurahan Dengok, Bapak Kapolsek Pelayan beserta jajaran Babinkam Ditmas Kalurahan Dengok, Bapak Kepala Kemenak Kapanewon Pelayan atau KUA Pelayan yang mewakili Bapak Yusat, Bapak Pendeta selaku rohaniawan, Bapak Kepala UPT Kuasa 2 Pelayan, Bapak Kepala Bapak Lurah Desa Dengok beserta jajaran Pamong Kalurahan Dengok, Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Dengok beserta anggota, Bapak Ibu tokoh masyarakat dan ketua dan anggota lembaga kemasyarakatan Desa Dengok, masih Desa Dengok, belum berubah nih, Desa Dengok yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita menjadikan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim di Balai Kalurahan Dengok dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, guna menghadiri pelantikan konversi dari nomenklatur perangkat desa menjadi perangkat Pamong Kalurahan. Ini terima kasih kepada Pak Lurah beserta jajaran dan juga didukung oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan seluruh jajaran masyarakat. Kegiatan pelaksanaan pelantikan konvensi sudah berjalan dengan lancar. Ini hari atau sudah 11 kalurahan, tinggal 2 kalurahan yang akan melaksanakan pelantikan secara konversi. Selanjutnya kami aturan juga bahwa untuk penyebutan ini mungkin dalam 1-2 bulan ke depan masih tekuk gitu ya, masih sering mengalami kekeliruan antara desa, perangkat, kalurahan dan sebagainya. Nah ini mungkin dalam waktu 1 bulan ya kita latihan untuk menyesuaikan, mudah-mudahan nggak sampai segitu, nanti sudah sesuai dengan penyebutannya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah bahwa ini semua adalah tindak lanjut daripada konsekuensi logis daripada ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan, termasuk untuk melaksanakan urusan-urusan
keistimewaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur 25 tahun 2019 maupun dari Perda dan Perpu. Kewenangan-kewenangan keistimewaan nanti akan sebagian menjadi bagian tugas kita sehari selain kita semua Kapanewon, Kalurahan itu memiliki tugas pokok fungsi seperti yang diatur dalam undang-undang, dapat tambahan tugas memangku urusan keistimewaan. Mungkin ada 4 kelembagaan sudah ditata lembaganya, sudah ada peraturan kalurahan, tata lembaga sudah. Kemudian nanti sumber dayanya saat ini sudah dilantik. Selanjutnya nanti urusan yang 3 urusan mungkin akan menjadi tambahan tugas kita semua. Yang pertama di bidang kebudayaan, kemudian yang kedua di bidang pertanahan, dan yang ketiga adalah bidang tata ruang. Untuk di tingkat provinsi ini ada Pani Radio Keistimewaan. Ini pengurus keistimewaan di tingkat provinsi. Mungkin di situ ada perubahan nomenklatur juga di Dinas Kebudayaan Provinsi maupun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi. Kemudian untuk di Kabupaten Kidul, kabupaten, kota, ini ada perubahan nomenklatur di Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dinas Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan, kemudian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Laksono Sasono. Ini nanti perlu ketika kita semua menulis naskah dinas atau surat kepada 2 OPD ini, 2 organisasi pemerintah daerah di tingkat kabupaten, ditambahi kundo tadi ya, karena ini memangku urusan keistimewaan. Kemudian untuk tingkat Kapanewon atau kecamatan ini ada dua versi. Untuk kabupaten itu Kapanewon, untuk kota itu Kementerian. Pimpinannya adalah Kapanewon dipimpin Panewu, kemudian di Kementerian di kota ini adalah Mantri Pamong Praja. Sekretariatnya juga ada perubahan, hanya tinggal nambahi Anom gitu nih, Panewu Anom kali Mantri Anom kalau di kota. Kemudian untuk jabatan-jabatan kasih-kasihnya berubah menjadi jabatan kasih pemerintahan jabatan projo, kemudian kasih PNG jabatan kemakmuran, kasih kesos menjadi jabatan sosial, kasih pelayanan umum menjadi jabatan umum, dan kasih keamanan dan ketertiban menjadi jabatan keamanan. Itu untuk tingkat kecamatan atau Kapanewon. Kemudian untuk desa Sampun tadi sudah dilantik bersama-sama, ada beberapa perubahan kecuali pemangku atau unit pelaksana kewilayahan. Pak Dukuh namanya tetap Dukuh, cuma tetap dilantik karena dulu Dukuh dalam kerangka desa, sekarang Dukuh dalam kerangka kalurahan. Awal ini kalurahan lagi, kalau di kota kelurahan. Kemudian nanti Pak Jogoboyo ini khususnya pertanahan dan tata ruang, kemudian Pak Ululu dan Pak Kamituwo ini di bidang kebudayaan, kemudian Pak Dukuh ini sama dengan Pak Lurah, tiga-tiganya masuk, hanya ada di wilayahnya masing-masing. Kalau urusan kebudayaan itu banyak, kadang di bidang keagamaan ada budayanya, di bidang hubungan kemasyarakatan ada budayanya, pertanian ada budaya dan sebagainya. Makanya untuk kegiatan-kegiatan ini kami sudah menerima surat dari Sekretariat Daerah kaitannya dengan usulan keistimewaan tahun 2022. Nanti Pak Sugeng yang akan mengampu di jabatan kemakmuran. Jadi kita sudah kemarin hasil musrenbang kemarin ada desa-desa yang sudah mengusulkan
kegiatan-kegiatan. Nah, ini dimohon untuk melengkapi, Pak, melengkapi tentang kerangka acuan kerjanya maupun rincian di dalam BPA-nya untuk 2022. Nah, monggo nanti ini bidang pemberdayaan masyarakat, mungkin ada pembangunan dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang kemarin di usulan musrembangnya untuk keistimewaan ini mengusulkan tentang pertanahan dan tata ruang. Ini syaratnya tanah dan tanah itu sudah harus perlu diketahui bahwa Pak Lurah ini dalam kerangka keistimewaan untuk melaksanakan penataan pertanahan dan tata ruang, ini tugas pokoknya adalah bagaimana melaksanakan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa. Kalau tanah kadipaten mungkin Gunung Kidul jarang atau bahkan tidak ada, Pak. Yang ada tanah kasultanan. Yang kadipaten itu Pakualam itu banyaknya ada di Kulonprogo kalau masalah ya. Tapi di Gunung Kidul mungkin masih ada tanah kadipaten, tapi yang terbanyak adalah tanah kasultanan. Jadi bagaimana mengelola, memanfaatkan dan pengendalian tentang tanah-tanah tersebut. Kemudian untuk tugas kebudayaan yaitu tadi melestarikan nuri-nuri kebudayaan di segala bidang kehidupan. Di tingkat masyarakat mungkin ada gotong royong, ada sambatan, ada gumberkan, ini Pak, gumberkan, rasulan dan sebagainya. Dan itu adalah sebagai bagian daripada kebudayaan. Tidak hanya seni, tidak ada seni, Pak. Seni adalah bagian daripada kebudayaan. Di bidang-bidang yang lain ada tentang urusan-urusan budaya atau sesuatu yang berlaku pada masyarakat. Monggo nanti kita juga masih menunggu tentang petunjuk pelaksanaannya, konsep-konsep bagaimana Kalurahan ini mengetahui urusan-urusan keistimewaan, dan kemudian kalau saya tahu bagaimana cara meraih dana keistimewaan, terutama nanti di dalam perencanaan, karena ini bulan Juni, Bu Pak Kades, Pak Ketua Pak Lurah dan Pak Ketua BPK itu sesuai dengan edaran bulan Juni ini sudah dimulai dengan musyawarah kalurahan. Musyawarah kalurahan adalah tanggung jawab daripada Badan Pemusyawaratan Kalurahan. Monggo ini adalah upaya untuk pencermatan RPJMK, RPJMDes lah namanya kan gitu ya. Pencermatan dulu. Nanti sambil dibawa ke musyawarah perencanaan kalurahan Muslim Bangkel gitu ya. Muslim itu baru Muslim Bangkel sampai nanti pada 2 September atau awal Oktober ini kita sudah punya namanya RKP Kalurahan. Kal ya, Bangkel ya. Kal ya. Nah, itu nanti sebagai acuan kita penjabaran APBK tahun 2021. Monggo urusan-urusan keistimewaan atau bila mana diberi kesempatan masukkan ke dalam nanti. Itu nanti hasil musrengbang itu ada sebagian akan kita bawa nanti di musrengbang Kapanewon tahun 2021, biasanya bulan awal, bulan Januari atau Februari kita sudah melaksanakan musrengbang Kapanewon. Nah, ini urusan-urusan keistimewaan, monggo nanti dimasukkan sambil kita menunggu konsep-konsep bagaimana desa bisa meraih dana keistimewaan. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, kaitannya dengan pandemi. Nah, ini pandemi sesuai dengan arahan dari gugus tugas kecamatan bahwa tanggap darurat sementara ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni. 30 Juni. Oleh karena itu mohon nanti pencermatan terhadap yang pertama ini yang sudah keluar adalah pedoman tentang pembukaan kembali tempat-tempat ibadah. Ini sudah ada formatnya, monggo nanti takmir ataupun tempat peribadatan yang lain, gereja, pura kalau ada dan sebagainya, ini membuat permohonan seperti yang ada di dalam surat edaran Bupati. Ini surat edaran Bupati.
baik secara pribadi itu masing-masing kepengurusan atau secara kolektif itu diberikan pengantar oleh Pak Lurah dari semua tempat beribadah dan di Kalurahan ini jadi satu, maksudnya masing-masing buat kemudian ditumpuk di kelurahan nanti dipengantari oleh Pak Lurah. Nah, ini nanti itu juga kita sudah siapkan jawabnya, kemudian kita juga kepadanya adalah ketua gugus tugas kecamatan. Nusewu Kapaniwon. Ketuanya adalah Pak Panewuanom. Kemudian nanti di bawahnya akan kita ketahui seluruh forum pimpinan Kapaniwon, Pak Danamel, Pak Kapolsek, kemudian Pak Ketua Kepala KUA, kemudian Kepala Kelas 1 dan Kepala Pusmas 2. Ini merupakan rangkaian tanggung jawab kita bersama untuk memastikan, untuk monitoring bahwa pelaksanaan peribadatan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebuah edaran Bupati. Kemudian yang kedua tadi kami diberikan Pak Pri dari Pak Kepala Pusmas 2, ini pedoman tata cara posyandu. Karena ini memang penting Pak, posyandu ini ujung tombaknya kesehatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan, utamanya adalah meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak kita, adik-adik kita. Nah ini sudah ada pedoman bagaimana tata cara pelaksanaan posyandu. Monggo nanti Pak Lurah bisa disebarkan pada rekan-rekan kader dan juga anak-anak kita itu menjadi pantauan monitoring kita. Kebetulan di desa Kalurahan Tengok ini termasuk Kalurahan yang dipilih untuk program-program pencegahan stunting Pak. Nah ini juga mungkin bisa berkolaborasi bersama. Kemudian selanjutnya Pak Presiden dalam rangka untuk menyongsong new normal atau tatanan baru, ini pasti nanti monggo, karena begini Pak, tanggap darurat 30 Juli selesai, karantina warga selesai kalau tidak ada perpanjangan. Nah ini artinya kearifan lokal nanti yang akan menjadi ujung tombak kita untuk bagaimana kita mengkondisikan warga kita untuk taat kepada protokol kesehatannya, yang jaga jarak, pakai masker, pola hidup bersih dan sehat, itu ada semua termasuk makanan-makanan dan sebagainya. Nah ini pasti nanti akan terbentuk kearifan lokal bagaimana masyarakat saling menjaga, saling mengawasi, saling monitoring. Misalkan di sebuah RT ada kesepakatan tamu ini ya loh, nah itu kan kearifan lokal nanti pasti tidak sama, tetapi semuanya bertujuan satu, yaitu bagaimana kita menegakkan protokol yang sudah diterbitkan oleh kabupaten atau oleh dinas kesehatan dan sebagainya. Protokol bidang keagamaan, protokol bidang kesehatan, protokol bidang pertemuan dan sebagainya. Ya, ini nanti menjadi budaya baru Pak. Nah, kalau sudah menjadi kearifan lokal itu kalau lama-lama menjadi terbentuk budaya baru. Jadi pola hidup sehat itu nanti tidak dipaksakan tetapi sudah mendarah daging kepada kita semua. Nah ini semangat kita di Posyandu bagaimana kita membudayakan PHBS ini kepada anak-anak kita. Di sekolah PAUD monggo dibudayakan seperti ini. Budaya pola hidup bersih dan sehat, termasuk nanti kalau di bidang budaya itu juga bagaimana ngaji Sarino, ngaji Busono, Ontol Acono dan sebagainya itu akan hidup kembali Pak. Istilah Korailo, Wala dan sebagainya itu menjadi akan tertanam. Korailo nek melaku tengah jeli sepuluh itu ujuk-ujuk pasti ada supositonya, ada toto kromonya termasuk itu. Termasuk bahasa-bahasa yang mereka berbahasa dengan yang lebih bagaimana dengan sama, bagaimana dengan yang lebih mudah. Nah ini perlu proses berpendidikan. Ini mungkin 5-10 tahun ke depan itu baru terasa, baru akan kita nikmati keistimewaan ini. Walaupun bagi yang sudah senior dan sepuh ini tetap memegang teguh protokol, kemudian petong ya Pak. Nah petong dan sebagainya itu mungkin nanti akan disesuaikan dengan keadaan zamannya. Walaupun alamnya sudah berubah,
Ibunipun musim kemarau ning tesih wonten Jawa. Oh terus Jawa bener nih Pak? Betul ya? Kalau di tempat saya Jawa atau di mana? Nah Jawa Pak. Ya mungkin mungkin itu semua tidak mau lari yang gitu. Jawa masih sering hujan. Nah ini pokok mongso mungkin ya tidak menyesuaikan. Mungkin itu Bapak sekalian. Kami sekali lagi ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Pamong Kalurahan Dingol ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas kita dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kurang maaf dari kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh rohaniwan Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas curahan rahmat dan nikmat-Mu. Hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan yang monumental ini, pelantikan pengambilan sumpah janji Pamong Kalurahan Dengok Kapanewon Pelayan dengan selamat, dengan untian doa, semoga Engkau memberkati upacara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh berat namun mulia tugas yang diemban para terlantik. Oleh karenanya ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah mereka dengan ma'unah, pertolongan dan hidayah-Mu, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan profesional dan berdaya guna untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kelurahan Dengok. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, bimbinglah kami yang hadir ini untuk menjadi orang yang taat mengabdi kepadamu, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadikanlah masyarakat kami warga yang sejahtera lahir dan batin, kuat dalam ibadah, produktif dalam berkarya, berlimpah rizki yang halal dan barokah dengan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Jauhkan kami semua dari mara bahaya. Angkatlah bala wabah yang terjadi di negara kami dengan segera, dan bimbinglah kami dalam bangun masyarakat dan bangsa untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Penutup. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pamong Kalurahan beserta staf Kalurahan Dengok selesai kita laksanakan. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya hadirin dimohon untuk beramah tamah dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.